Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Baik, bapak-bapak saya, kaum muslimin, khususnya yang hadir di musalla dan umumnya kaum muslimin, semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan, al-afiyat. Demikian juga keluarga yang ada di rumah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa jaga, diliputi di atas nikmat-nikmat dan karunia-karunia. Dan alhamdulillah kembali di subuh pagi hari ini kita berjumpa, karena di subuh di jadwal sebelumnya saya nggak sempat datang, sekarang menggantikan Al-Ustaz yang tidak datang. Semoga beliau senantiasa dijaga oleh Allah, diberikan kesehatan dan bisa kembali mengisi pelajaran di tempat kita. Karena sebagai badal, mungkin saya nggak bahas tauhid, ya, sebagai selingan. Bapak-bapak saya, mungkin kita perlu untuk kadang melihat ke satu arah atau cermin atau potret untuk menemukan kembali feel atau semangat di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu tidak ada cermin yang paling bagus dalam hal ini adalah kecuali melihat kepada cerminan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita menemukan semangat beribadah itu ada pada mereka, dan kita menemukan kesungguhan dalam beribadah itu ada pada mereka. Maka perlu kiranya umat untuk melihat ke arah itu. Terlebih mungkin kita berada pada situasi atau kondisi yang mungkin kadang tidak mendukung kita untuk, atau mungkin mendapati diri kita dalam kondisi futur. Sebagian kaum muslimin merasakan itu, melemah untuk datang ke musalla atau melemah untuk datang ke masjid, menegakkan ibadah atau menegakkan jamaah, ya karena mungkin situasi dan kondisi tertentu. Tapi alhamdulillah kondisi ini mulai sedikit stabil. Tetapi karena kita mungkin terlalu lama kemarin itu berada dalam kondisi diombang-ambing, dan bahkan sampai hari ini mungkin ada sampai kita itu tidak lagi mungkin mengenal musalla, mengenal masjid. Karena benar-benar apa ya? Karena benar-benar kehilangan semangat untuk beribadah, apalagi datang menuntut ilmu. Coba di subuh pagi hari ini kita akan bacakan riwayat-riwayat yang datang dari kalangan para salaf, bagaimana mereka atau potret mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka para salafus saleh tentu sosok-sosok yang kalau kita baca tentang riwayat mereka itu Allahu Akbar. Seakan-akan kita ini memang bukan seakan-akan, memang kita ini tidak ada apa-apanya kalau dibanding dengan mereka. Bangunnya kita di subuh pagi hari ini belum bisa dibandingkan dengan ibadahnya di masa mereka. Apalagi kalau kita katakan menuntut ilmu, ya, menuntut ilmunya mereka itu luar biasa. Kalau kita masih pantangan kalau kita belajar, bapak saya, barakallahu fiik, mungkin hujan, ya gerimis sedikit kita nggak datang ngaji.
Hah? Tapi kalau mereka dulu luar biasa ya, Masya Allah. Seperti Imam Ahmad rahimahullah, itu dalam beliau menuntut ilmu hadis. Bahkan ada seorang ulama itu menuntut atau mencari satu hadis itu selama perjalanan 30 hari. Selama satu bulan jalan hanya untuk cari satu hadis. Imam Ahmad rahimahullah itu pernah bercerita, aku belajar itu, kata beliau, itu seluruh daratan, lautan, itu aku susuli dan aku terjang untuk belajar. Pedalaman-pedalaman, kemudian kota-kota Syam, kemudian Hijaz, kemudian Mekah, kemudian Madinah, ya, kemudian Baghdad dan Palestina, negara-negara itu beliau tempuh untuk belajar. Jadi kalau kita ingin melihat potret mereka itu luar biasa, di dalam mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, coba kita belajar. Ini ada riwayat An Asim al-Ahwal an Abi Uthman al-Hindi qala ra'aitu Aba Dzarr. Nah, ini seorang ulama tabi'in, Abi Uthman al-Hindi, murid dari seorang guru mulia Sayyidina Aba Dzarr al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Pernah dengar ya Abu Dzar? Jadi kalau kita ada meriwayatkan hadis an Abi Dzarr al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Kata Abu Uthman al-Hindi, beliau bercerita, ra'aitu Aba Dzarr yamidu ala rahilatihi. Aku pernah melihat Abu Dzar itu beliau duduk merunduk di atas tunggangannya. Duduk merunduk di atas tunggangannya. Ya kalau mungkin bahasa kontemporer kita mungkin di atas motornya mungkin. Dia didapati dalam kondisi duduk sambil merunduk. Barakallahu fiik. Ya mungkin kalau kita lihat abang-abang kita atau mamang-mamang kita tuh kalau saking capeknya ngojek itu, bapak saya itu sampai kadang di motor itu sampai gini. Ya tidak, mungkin untuk melepas capek atau lelah. Ini Abu Dzar al-Ghifari radhiyallahu taala anhu dilihat oleh Abu Utsman al-Hindi duduk di atas tunggangannya dalam kondisi merunduk. Wa huwa mustaqbilun matla'us syams. Sementara waktu itu beliau sedang menghadap ke arah timur, tempat tumbuhnya matahari. Fa dhanantuhu na'imah. Sebagaimana saya juga pasti akan menyangka kalau beliau ini sedang tidur. Apa kata imam? Aku menyangka kalau bahwasanya Abu Dzar sedang tidur, bapak saya. Fadanautu, lalu aku mendekat kepada beliau. Wa qultu, lalu aku bertanya, anaimun anta ya Abu Dzar? Wahai guru, apakah engkau sedang tidur? Qala la. Apa kata imam? Junjungan kita beliau berkata, la, tidak. Bal kuntu usalli, aku sedang salat. Barakallahu fiik. Ini pemandangan atau potret yang luar biasa, menunjukkan bahwasanya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada orang-orang di antara mereka itu tidak ingin satu detik dari waktunya itu terlewatkan dari momen-momen ibadah. Ini dalam kondisi di atas tunggangan itu masih salat. Nah, ya setidaknya kita mungkin tidak lepas dari makna kebaikan. Kalau kita mungkin untuk apa ya istilahnya, untuk melakukan dalam bentuk banyak jenis ibadah itu mungkin berat. Tetapi mungkin setidaknya kita itu mampu untuk menghadirkan dalam aktivitas harian kita itu bernilai ibadah. Ya mungkin mamang-mamang kita mungkin yang bawa motor bisa sambil mungkin bernilai ibadah. Ya mungkin sambil zikir, subhanallah, walhamdulillah, kan gitu kan, Allahu akbar. Ini Abu Dzar al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Nah, jadi mungkin kita tidak bisa seperti mereka, tetapi setidaknya aktivitas itu kalau kita lihat dalam teropong ilmu akidah bapak saya, maka seharusnya kita itu harusnya menjadi orang-orang yang cerdas. Orang-orang yang cerdas itu apa? Orang yang bisa menggunakan momentum tertentu untuk momentum itu bisa bernilai ibadah. Barakallahu fiik. Maka isyarat ini sudah kita sebutkan di pelajaran kita sebelumnya tentang makna keberkahan ketika kita bahas Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan lebih lanjut kata para ulama ketika membaca basmalah atau ketika mengartikan atau menafsir basmalah. Bismillah bapak saya
itu mengandung al-jar wal majrur. Al-jar wal majrur. Bismi. Kita baca apa? Bismi. Karena huruf ba masuk lalu ismun tadi kita baca ismi. Bismi. Bismillahirrahmanirrahim. Kata para ulama, umumnya di dalam tata bahasa ilmu nahwu dan saraf, al-jar wal majrur atau huruf jar atau yang dijer itu selalu di antara itu selalu ada kalimat sisipan. Kalimat sisipan, kalimat yang dikira-kirakan. Makanya kalau orang atau anak pesantren itu kalau misalkan bahas ini itu di i'rab kalimatnya. Bismillah atau bismi al-jar wal majrur muta'alliqun atau muta'allaq. Ada kalimat yang digantung di situ. Di antara apa? Di antara jar sama majrur. Ingat huruf jarnya apa? Huruf ba. Kemudian masuk huruf ba ini ke ismun, lalu ismun tadi asal katanya berubah menjadi ismi. Nah, umumnya kata para ulama nahwu bahwasanya di antara al-jar wal majrur di situ ada kalimat sisipan yang kita sebut dengan muta'allaq. Jadi ada kalimat yang digantung, yang dihapus takdiran. Jadi dikira-kirakan kalimatnya begini atau begitu. Makanya kalau anak pesantren itu dia apa namanya di i'rab al-jar wal majrur muta'alliqun bimahdhufin al-khabar wal mubtada atau yang sejenisnya. Tetapi kalau di sini itu di i'rab oleh para ulama itu al-jar wal majrur bi fi'lin mahdhufin taqdiruhu bismillahi af'alu aqra'u usannifu dan seterusnya. Jadi kalau saya takdir kira-kirakan bismillah itu apa saya? Itu kata para ulama maknanya begini. Dengan menyebut nama Allah aku menulis. Dengan menyebut nama Allah aku kerja. Dengan menyebut nama Allah aku makan. Dengan menyebut nama Allah aku minum dan seterusnya. Sebagaimana kita katakan kemarin bahwasanya memulai aktivitas dengan bismillahirrahmanirrahim itu apa? Berburu keberkahan. Nah, ketika kita mengatakan bismillah aku kerja, perhatikan Bapak saya. Nah, ini maksud saya apa? Agar aktivitas kita yang mungkin jenisnya itu tidak bernilai ibadah, wajib atau sunnah, tetapi mungkin bernilai mubah mungkin sifatnya. Tetapi ketika kita mulai dengan bismillahirrahmanirrahim, setidaknya kita cerdas dalam apa? Menggunakan momentum tertentu untuk bernilai ibadah. Nah, kata para ulama, bismillah aku kerja. Berarti saya menyebut nama Allah terlebih dahulu, baru saya menyebutkan apa? Aktivitas. Jazakallah khairan. Nah, sebenarnya dalam masalah tata bahasa nahwu sama sharaf, boleh saja saya mengatakan Bapak saya minum dengan menyebut nama Allah. Saya sebut pekerjaannya dulu. Boleh atau tidak? Boleh. Kalau dalam sisi bahasa nahwu atau sharaf. Saya minum bismillahirrahmanirrahim. Ya. Atau mungkin saya belajar bismillahirrahmanirrahim. Tapi para ulama menakdirkan sisipan itu setelah dari bismillah, mengakhirkan perbuatannya dan menyebut lebih awal apa? Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Kata para ulama li ifadatil hasr, untuk memberikan faedah menyempitkan maknanya. Jadi apa? Ketika saya mengatakan bismillah aku kerja, itu seolah-olah saya ingin mengatakan bahwasanya tidak ada maksud lain saya kerja kecuali untuk berburu keberkahan, atau maksud saya adalah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fiik. Nah, orang kalau bisa memahami dalam sisi-sisi seperti ini bagus. Untuk apa? Untuk menghidupkan makna ibadah dalam rentetan beberapa aktivitas-aktivitas kita. Nah, jadi makanya para ulama ketika menyusun kitab mereka itu selalu dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi seolah-olah para ulama kita itu ingin mengkhabarkan atau ingin memberitakan, aku nulis kitab ini itu semata-mata untuk berburu keberkahan, bukan karena untuk mencari dunia. Barakallahu fiik. Makanya kalau kitab-kitab dulu itu luar biasa berkahnya Pak saya. Ya, semisal kitab Riyadhus Shalihin saja. Kitab Riyadhus Shalihin itu beliau tahun berapa lahirnya? Sampai sekarang kitab itu masih kita baca. Masih kita baca. Karena itu tadi, karena keberkahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya keberkahan itu kan maknanya ada dua. Berkah itu artinya dijaga, atau kedua artinya bertambah. Iya.
Dulu pernah Rasulullah SAW, bapak saya dalam kondisi berkumpul sama sahabat Nabi, sahabat-sahabat yang lain, beliau lagi makan. Kemudian tiba-tiba, saya pernah bacakan hadisnya kalau tidak salah ya. Kemudian tiba-tiba datang wanita jariyah, apa bahasa kita jariyah, pembantu lah. Ya, tiba-tiba dia masuk. Kemudian setelah dia masuk, tiba-tiba dia ambil makanan di situ, dipegang sama Nabi Muhammad. Kemudian tiba-tiba ada juga laki-laki Badui, tiba-tiba masuk ikut makan di situ, dipegang tangannya sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan orang itu dipegang tangannya ya, tapi seolah-olah Nabi Muhammad memegang sesuatu, itu memegang tangan. Akhirnya para sahabat yang lain melihat kasus itu agak aneh atau agak agak menjanggal. Akhirnya bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ada apa?" Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, "Tadi ada 2 orang masuk ikut makan bersama kita. Dia membawa syaitan." Allah, dia membawa syaitan. Maka aku pegang tangannya agar dia tidak ikut makan bersama kita. Karena apa? Karena 2 orang ini masuk tanpa membaca bismillah, menyebut nama Allah. Nah, ini apa namanya? Berburu keberkahan dalam seluruh aktivitas. Dalam seluruh aktivitas. Ya. Kemudian dalam kasusnya lain juga beliau Rasulullah lagi makan-makan dengan sahabat. Tiba-tiba Rasulullah berkata, "Sesungguhnya keberkahan itu telah menyusut," kata Nabi Muhammad. Ini orang lagi makan. Sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang lain bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa keberkahan itu menyusut? Tadi ada orang masuk, dia ikut makan bersama kita, di awal kita baca basmalah, sementara dia tidak membaca basmalah, maka keberkahan itu menjadi berkurang. Kalulah sekiranya keberkahan itu tidak berkurang, maka niscaya makanan ini kedatipun kondisinya bagaimanapun, maka sesungguhnya makanan itu pasti akan mencukupi kalian." Barakallahu fiik. Ini makna dari keberkahan Bapak saya. Keberkahan itu diberikan rasa kecukupan dan bahkan bisa ditambah. Makanya dalam kasus-kasus yang banyak Bapak saya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diundang makan. Itu kadang-kadang beliau makannya itu harus cukup dengan 2 orang atau 3 orang. Itu bisa mencukupi seluruh atau banyak orang yang hadir di situ. Karena apa? Keberkahan tadi. Sallallahu alaihi wasallam. Berburu keberkahan. Jadi setidaknya kalau seperti kita ini, Bapak saya, orang-orang seperti kita ini bisa menggunakan momentum-momentum tertentu untuk menilai ibadah. Apapun yang kita lakukan. Yang kerja mungkin dalam bentuk misalkan pegang laptop atau pegang komputer misalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Aku kerja pegang laptop. Setidaknya dari pegang laptop itu tidak ada niat lain kecuali untuk berburu keberkahan. Insya Allah dengan itu diberikan keberkahan, kecukupan kepada keluarga, istri dan anak. Nah, kadang-kadang mungkin makna ini kita lalai darinya. Akhirnya ada orang keluar pagi pulang pagi Bapak saya, tetapi seolah-olah itu tidak mencukupi kehidupannya. Padahal ada orang keluar pagi pulang pagi. Tuh. Artinya orang tetangga juga lihat, nih orang nih kerjaannya apa sih begitu kan? Mungkin dia keluar pagi pulang siang. Orang biasanya keluar pagi pulang malam. Nih akhirnya dia keluar pagi pulang siang. Seolah-olah nggak ada kerjaan, tapi kehidupannya biasa saja, nyantai. Ya, seolah-olah tidak ada kesusahan. Ada orang yang kerjanya luar biasa, kerja. Tapi apa? Selalu merasa kurang. Enggak, ini bukan politik ini. Kerja. Ya. Jangan dibawa ke mana politik, saya enggak berani ya. Tayyib, barakallahu fiik. Kadang demikian Bapak saya ya, kita kadang keluar pagi, pulang malam, pulang pagi, tapi seolah-olah itu tidak pernah merasa cukup. Bahkan kita kehilangan momen-momen besar. Seperti apa? Sholat berjamaah. Karena kadang kita terlalu capek. Ya. Allahu Akbar. Jadi ya, itu saya katakan. Saya kadang-kadang berpikir begini Bapak saya. Ada bapak-bapak saya lihat kerjaannya itu mungkin biasa. Kerjaannya biasa. Ya mungkin cari-cari bawa bak sampah itu, cari sampah nanti biar dibuat dijual. Itu kadang yang penting sampah sudah dapat, misalnya keluar pagi nanti sampah sudah dapat, siang pulang. Pulangnya itu bisa kumpul sama keluarga, bisa main sama anak. Barakallahu fiik. Nanti bisa sholat zuhur jamaah, bisa sholat asar jamaah. Besok aktivitas nyari sampah. Nyari sampahnya apa? Ya cuma sampai zuhur, kemudian nanti dijual. Dapat sekian ya udah, alhamdulillah anak dapat makan.
tapi bahagia. Bisa ketemu sama keluarga setiap hari. Ini ada orang suami ya, pergi pagi pulang pagi. Allah. Ketemu sama istri jarang. Ketemu sama anak jarang. Barakallahu fiik. Akhirnya kita kalah sama mamang-mamang yang tadi cari sampah. Yang hanya mungkin penghasilannya berapa, tapi apa? Memenuhkan feel bahagia itu. Karena itu dari keberkahan. Wa qila lil Ahnaf. Imam Al-Ahnaf pernah ditanya bapak saya, "Innaka kabir." Wahai imam, engkau ini sudah tua wahai imam. Was-shaumu yut'ifuka. Engkau ini terus puasa. Sementara puasa ini telah membuat tulang-tulangmu menjadi lemah. Ini pekerjaan Imam Ahnaf. Itu apa? Puasa sunnah terus pekerjaannya. Sampai tua. Akhirnya beliau berkata, "Inni a'idduhu li safarin tawil." Aku begini kata beliau, ini karena aku menyiapkan bekal untuk perjalanan yang panjang. Allah. Engkau ini sudah tua wahai imam. Cobalah puasa, mungkin jangan terlalu sering kan begitu. Itu saya punya orang tua. Mungkin saya sebut aja. Saya punya orang tua, ibu. Itu sampai tua. Itu sampai saya katakan, "Bu, kalau enggak kuat, itu enggak usah puasa." Tapi itu memang kerjaannya puasa terus bapak saya. Puasa, besoknya berbuka. Besoknya puasa lagi. Besoknya berbuka, puasa lagi. Itu ada orang-orang kampung seperti itu bapak saya. Ada kadang kita hidup di tengah-tengah hiruk pikuk banyaknya majelis ilmu. Tetapi kadang oleh orang kampung, kadang-kadang kita kalah kadang-kadang. Ada orang kampung biasanya begitu, amalannya itu apa? Puasa Daud. Sehari berbuka, sehari berpuasa. Nah ini Imam Ahnaf rahimahullahu ta'ala. Apa kata beliau? Aku begini untuk mempersiapkan bekalku untuk menempuh perjalanan yang panjang. Ini fikihnya para orang-orang saleh. Saya tidak terfikir bapak saya, kalau sekiranya seperti kita yang mungkin amal solehnya sedikit, begitu kita masuk kubur sehari dua hari dengan bekal kita yang sedikit ini mungkin habis di tengah jalan. Bekal apa lagi yang akan kita miliki untuk menyongsong hari-hari selanjutnya? Semisal seperti apa? Dibangkitkan dari alam kubur. Setelah dibangkitkan dari alam kubur, kemudian kita diarahkan kepada mahsyar. Diarahkan kepada mahsyar, kemudian kita diarahkan di pertimbangan amal. Di pertimbangan amal, kemudian kita diarahkan untuk melalui jembatan. Melalui jembatan, baru mungkin di akhirnya itu neraka atau surga. Perjalanan yang begitu panjang. Kata Imam Ahnaf, kalau saya terlalu santai, tidak memenuhi kebutuhan ini dengan apa? Dengan banyak ibadah. Bagaimana perjalanan yang panjang ini akan bisa dipenuhi dengan bekal-bekal nantinya? Allahu Akbar. Sementara kita ya seperti ini ibadahnya bapak saya. Mungkin kalau sudah dibalas di dalam kubur mungkin habis sudah pahala kita. Tinggal tersisa apa? Dosa sama maksiat. Allahu Akbar. Nah, setidaknya dengan riwayat-riwayat seperti ini menggugah kembali untuk kita lebih semangat beribadah. Dan Imam Al-Ahnaf rahimahullah itu beliau memiliki kebiasaan wa kana yadh'u usbu'ahu 'alal masabih. Itu beliau punya kebiasaan. Itu beliau punya kebiasaan meletakkan jari telunjuk beliau di atas api, lampu api. Karena orang-orang dulu pakai lampu itu pakai apa? Pakai api. Itu beliau letakkan tangan beliau di atas lampu api tersebut, thumma yaqulu has. Kemudian beliau berkata, rasakan panasnya. Rasakan panasnya. Kemudian beliau berkata, wa yaqulu ma hamalaka ya Ahnafu ala an sana'ta kadza yawma kadza. Wahai Ahnaf, apa yang menjadikan dirimu berani untuk berbuat ini, berani untuk berbuat itu di hari ini dan hari itu, sambil dia letakkan tangannya di atas api. Kadang-kadang kita mungkin butuh seperti itu bapak saya, untuk mendidik jiwa itu agar lebih takut sama Allah. Barakallahu fiik. Kadang-kadang kita butuh untuk membisiki diri sendiri. Apa kamu berani untuk disiksa nanti di neraka? Apa kamu tidak takut nanti ketika disiksa di dalam kubur? Ya setidaknya ini bisa memacu, memotivasi adrenalin kita untuk semangat beribadah dalam kondisi-kondisi saat kita melemah, melempem atau futur dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya perlu bisikan itu. Ya makanya bisikan hati itu bapak saya itu kalau sudah luka, hati itu kalau sudah luka, terus akan luka, maka dia tidak akan mencari kecuali apa? Kecuali penyembuhnya, dunia.
itulah hati. Ya. Makanya nanti bahkan ada para ulama menyebutkan bahwasanya cinta dunia itu berawal dari apa? Berawal dari an-nazrah, berawal dari penglihatan. Penglihatan itu kalau sudah melihat kenikmatan dunia, itu pasti hatinya akan menjadi terluka, digores. Dan itu agak sulit disembuhkan. Karena biasanya hati kalau sudah digores dengan dunia, dia akan mencari kerinduannya. Dan kerinduan itu tidak bisa untuk menentaskan rasa itu kecuali apa? Kecuali dengan pertemuan dalam semua konsep. Dalam semua konsep. Ya kita saja bapak saya, kalau kita lihat apa syahwat lah misal di luar itu, dimulai dari apa? Dimulai dari pandangan. Tak kena perasaan itu. Kadang-kadang bergerilya, kadang-kadang kita lihat orang begini, oh bagaimana kalau ininya ya, bagaimana kalau itunya. Itulah hati. Kalau sudah luka dengan dunia. Barakallahu fiik. Dari seorang laki-laki, kata Imam Abil Ala, qala, beliau berkata, ataitu Tamim ad-Dari radhiyallahu taala anhu fahaddatsna. Seorang laki-laki pernah datang kepada Imam Tamim ad-Dari. Lalu oleh Imam Tamim ad-Dari diberikan nasihat, dibacakan hadis, diberikan nasihat, dibacakan hadis. Fa qultu kam juz'uka. Lalu laki-laki yang diberikan nasihat oleh Imam Tamim ad-Dari ini merasakan sesuatu yang tidak senang karena terlalu lama dinasihati. Akhirnya apa? Dia berkata kepada Imam Tamim ad-Dari, aku ingin tahu engkau wahai Imam, berapa kali engkau selesai khatam baca Al-Quran dalam perhari? Rupa-rupanya dia ingin meremehkan ibadahnya siapa? Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu. Tamim ad-Dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau menjawab begini. Kata beliau, la'allaka manil ladzi yaqra'u ahaduhumul Qur'an thumma yusbihu fayaqulu qad qara'tul Qur'ana fi hadhihi al-lailah. Rupa-rupanya kamu ini yang bertanya, sepertinya kamu ini dari orang yang di malam harinya membaca Al-Quran, tetapi di pagi harinya itu apa? Dia memberitakan tentang amal soleh. Karena ada dilihat dari gelagatnya orang ini tidak bertanya, jujur bertanya, tetapi apa? Ingin mengetes atau ingin menguji atau ingin ada maksud lain. Ketika dinasihati oleh Imam Tamim ad-Dari, dia ragukan Tamim ad-Dari. Engkau sendiri berapa kali engkau khatam wahai Imam? Begitu. Mungkin ada ustaz lagi ceramah, misalkan kamu begini, ustaz sendiri berapa kali sholat tahajud? Mungkin begitulah kira-kira. Nah, Tamim ad-Dari radhiyallahu ta'ala digitukan oleh siapa? Oleh seorang laki-laki ini. Lalu Imam langsung menjawab, sepertinya engkau ini dari orang yang membaca Al-Quran di malam hari, esok harinya dia cerita. Dia cerita tentang apa? Saya baca ini, saya khatam begini, saya baca ini, saya khatam begini. Ya, mungkin ada orang seperti itu bapak saya. Ketika subuh hari lemes gitu kan, matanya sayu-sayu begitu. Kok ngantukan banget pak? Iya tadi jam 2 bangun. Ngapain? Ya apa ya? Tadi sholat malam, alhamdulillah. Ya, sholat malam. Dari jam 2 anak sholat malam. Biasanya jam 3 anak bangun. Tapi tadi agak kepagian anak bangun sholat malam. Masya Allah. Barakallahu fiik. Yang harusnya ibadah itu disembunyikan. Ya, tetapi apa? Disebut di pagi hari. Barakallahu fiik. Rupa-rupanya engkau dari orang yang golongan seperti itu, kata siapa? Imam Tamim ad-Dari radhiyallahu taala anhu. Karena ada ibadah-ibadah itu memang disetting oleh Allah bapak saya. Ibadah itu ada disetting untuk apa? Untuk disembunyikan. Seperti apa? Salat tahajud. Makanya salat tahajud disyariatkan itu tidak dilakukan dengan berjamaah. Kecuali mungkin kalau di pesantren ya, maksudnya untuk apa? Membangun semangat. Tapi kalau secara hukum asal, salat tahajud tidak dilakukan secara berjamaah. Karena itu tadi menyimpan filosofi. Filosofinya apa? Yaitu menyembunyikan ibadah tersebut antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kadang-kadang ada kita seperti itu. Bercerita di pagi hari, baca Quran sekian. Oh alhamdulillah, antum lagi baca Quran ya. Udah berapa juz? Alhamdulillah udah 5 juz. Wih, ya, diceritakan. Barakallahu. Saya sih enggak mengatakan ada orang seperti ini, ya. Ya mungkin dia ikhlas tapi apa? Tapi maksudnya apa? Dalam makna zahir atau mazhar, tentu yang lebih baik itu apa? Menyembunyikan amal saleh. Lalu orang yang dinasihati demikian oleh imam, itu kata Imam Tamim ad-Dari, kata beliau, la an usalliya thalath raka'at nafilah ahabbu ilayya min an aqra al-Qur'ana fi lailat thumma usbiha fa ukhbira bihi. Aku
Salat 3 rakaat di malam hari itu lebih aku sukai daripada aku baca Quran khotam 1 malam, kemudian di subuh pagi harinya aku cerita. Ini fikih para sahabat. Jadi cerdasnya mereka bagaimana menggunakan momentum tertentu untuk menyamai ibadah mereka yang mungkin menurut kita secara kuantitas banyaknya itu tidak bisa kita imbangi. Tetapi orang yang cerdas dari sisi kualitas ibadah, dia mampu mengimbangi sisi pahalanya. Barakallahu fiik. Ya mungkin kita nggak bisa beradu seperti orang bapak saya baca Al-Quran dari jam 2 malam sampai subuh misalkan. Kita nggak bisa beradu seperti orang misalkan bangun sholat tengah malam dari jam 2 sampai jam subuh. Sementara kita mungkin ada yang kerja, mungkin keluar pagi pulang pagi. Begitu sampai di rumah badan lelah, capek, kertak badan, kan begitu. Buru-buru mau bangun sholat malam. Sholat subuh aja udah syukur seperti ini. Walhamdulillah sholat subuh dalam kondisi berjamaah. Walhamdulillah. Nah, ini fikih. Cerdasnya seseorang ketika dia mengetahui sunnah, dia bisa presisikan amalan tersebut untuk disamai dengan orang yang mungkin secara banyaknya itu lebih banyak beribadah. Tetapi kita kejar dalam satu ibadah, tetapi kita bisa mengejar pahalanya itu sama. Barakallahu fiik. Akhirnya beliau mengatakan demikian. Akhirnya orang ini merasa tersinggung ketika dikatakan demikian. Lalu orang ini tersinggung, dia mengatakan, demi Allah, engkau ini sahabat Nabi, wahai siapa? Tamim Ad-Dari. Kamu sedikit beramal akan diganjar oleh pahala dengan yang besar. Sementara kita ini bukan sahabat Nabi Muhammad. Maka disitulah sekaligus diwakili oleh Rasulullah SAW sabda beliau. Ada orang pernah datang di hadapan Rasulullah. Lalu dia mengatakan bagaimana ibadahnya Rasulullah. Diceritakan oleh ibunda kita Aisyah. Ibadahnya Rasulullah itu adalah Al-Quran. Ibadahnya Rasulullah itu adalah apa? Akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Beliau sholat malam sampai kaki beliau itu pecah. Orang yang diceritakan begini kan akhirnya takut juga begitu. Ya Allah, ini Nabi, ibadahnya begitu. Akhirnya satu orang memutuskan diri untuk keruhbaniatan, kependetaan. Tidak mau nikah kecuali untuk ibadah terus, nggak mau nikah. Karena perempuan ini biasanya bikin kita jadi sibuk ini. Anak ini bikin jadi kita sibuk. Kalau mau saya ibadah saja kalau begitu. Nah ini orang nggak cerdas bapak saya. Padahal kalau dia cerdas, dia menikah setengah agama sudah dicukupi, tinggal setengah agama. Setengah agamanya di mana? Sholat 5 waktu dijaga dalam kondisi berjamaah. Insya Allah udah cukup. Maksudnya jangan nggak puasa Ramadan. Ya puasa Ramadan puasa. Ya. Kemudian haji kalau memang ada waktu. Tapi apa maksud saya? Orang kalau cerdas dalam fikirnya itu apa? Dia sudah menikah setengah agama, tinggal dia sempurnakan setengahnya. Padahal dia nanti ketemu sama anak, canda sama anak ketawa, itu dapat pahala bapak saya. Makanya kata Rasulullah, setiap orang itu ada sedekahnya. Sedekahnya apa? Sedekah seorang suami itu membahagiakan istri. Pulang nggak mesti harus bawa uang, bawa senyum, bawa apa. Tapi masalahnya istri kita bahagia itu kalau bawa uang biasanya. Bawa uang biasanya baru bahagia istri itu. Barakallahu fiik. Allahu Akbar. Ini fikihnya para sahabat. Ya. Nah, dia datang ke Rasulullah lalu dia mengatakan aku enggak mau nikah, mau ibadah terus. Satunya lagi mengatakan aku enggak mau tidur, aku mau sholat malam terus. Satunya lagi mengatakan aku enggak mau berbuka, aku mau puasa terus. Lalu Rasulullah mengatakan sesungguhnya aku tidur, aku sholat. Aku makan, aku puasa. Aku juga cinta sama perempuan, menikahi perempuan. Faman ragiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci kepada sunnahku maka dia bukan bagian dari golongan. Maka bapak saya, kita itu kadang jangan juga suudzon. Ada orang kita lihat biasa-biasa, tapi ini makomnya makom wali. Wali yang kita maksudkan apa? Orang yang dekat dengan Allah. Mungkin biasa. Kita mungkin yang seperti ini mungkin Masya Allah bajunya kebesaran ahli besar maksudnya ya. Kalau kita lihat ini, wah ini ahli surga ini. Mungkin ada orang kita lihat biasa-biasa aja. Tetapi dari sisi dia kedekatan dengan Allah itu orang yang sangat dekat dengan Allah. Barakallahu fiik. Siapa tahu mungkin sambil ngojek, sambil nunggu penumpang begitu kan. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulk. Sementara kita yang mungkin bangun sholat malam keesokan harinya cerita kholas habis amal soleh. Barakallahu fiik. Jazakumullah khairah. Seperti itu fikihnya para sahabat ketika dalam riwayat yang lain. Sudah 1 jam belum ya? Dalam riwayat tinggal berapa menit?
Hah? Sudah 1 jam? Belum Pak, belum. Dalam riwayat yang lain dari sahabat yang mulia Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, dari Imam Tariq bin Syihab, Imam Salman Bapak itu pernah berkata begini, "Idza kana al-lailu kana an-nasu minhu ala 3 manazil." Itu kalau malam sudah datang, manusia itu terpecah menjadi 3 golongan. Golongan pertama kata beliau, minhum man lahu wala alaih. Satu golongan pertama itu golongan yang mendapatkan pahala dan tidak mendapatkan dosa. Golongan kedua sebaliknya, dia mendapatkan dosa, tidak mendapatkan pahala. Kemudian golongan ketiga tidak mendapatkan dosa, tidak mendapatkan pahala. Golongan pertama ini golongan apa Bapak saya? Golongan orang yang bangun tengah malam, kemudian dia menuju ke air, dia ambil air wudhu, kemudian sholat. Ini golongan pertama. Dia dapat pahala, tidak dapat dosa. Tipe kedua, dia dapat dosa, tidak dapat pahala. Nah, ini pekerjaan orang-orang yang setiap gajian pertama dia gunakan gajinya itu untuk dugem biasanya. Ada orang seperti ini Bapak saya? Ada, dan hati-hati. Tidak dugem sih sebenarnya, tapi kadang gajian pertama dipakai untuk ketemu sama teman tongkrongan, akhirnya habis malam itu untuk apa? Pada pembicaraan nafsu dan syahwat. Orang seperti ini baginya dosa, tidak ada pahala. Ya, ada orang seperti itu Pak saya, apalagi kalau kehidupan kota. Capeknya kan begitu, dia dibayar. Dia ambil pada gaji pertama, dia pergi dugem, main judi, minum khamr, main perempuan. Dengan cara itu dia mencari kebahagiaan. Terus seperti itu, bergulir berulang kali. Kelompok ketiga, nggak ada dosa, nggak ada pahala. Siapa kelompok ketiga ini? Orang yang tidur pulas, nggak ngapa-ngapain, nggak keluar dugem juga, nggak bangun sholat malam. Sepertinya kita kelompok ketiga ini, ya. Dan insya Allah subuh pagi kita bangun sholat subuh. Tetapi bisa jadi Bapak saya, orang ketiga ini bisa menyamai kelompok pertama. Ceritanya begini. Imam Tariq yang mendengarkan kisah ini atau riwayat ini dari Imam Salman, lalu beliau berkata, "Faqultu la ashabanna dzalik." Aku ingin temani orang ini. Siapa maksudnya? Salman Al-Farisi. Akhirnya benar. Beliau berangkat bersama satu rombongan yang di situ ada Salman. Aku lihat Salman Al-Farisi tidak ada satu amalan yang bikin aku untuk mengutamakan dia. Akhirnya diremehkan. Sementara Salman Al-Farisi sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang Persia, Salman Al-Farisi yang masuk Islam. Barakallahu fiik. Persia, tidak ada orang ajam. Tetapi la ilaha illallah, dari sisa usia yang beliau masuk Islam, maka beliau menjadi sahabat. Dengan itu dia diangkat derajatnya dengan Islam. Yang pernah mencicipi 5 agama, lalu terakhir dia masuk agama Islam. Yang gurunya pernah berpesan kepada Salman, karena gurunya itu terakhir agama yang dia lakoni itu adalah agama Nasrani. Dia punya guru 3. Satu guru meninggal, akhirnya gurunya mewasiatkan, kamu datang si fulan, datang ke fulan. Akhirnya qadarullah meninggal juga guru yang kedua, sampai ke guru yang ketiga. Sampai dia berkata, Salman, wahai guru, kepada siapa engkau mewasiatkan aku untuk belajar? Karena ini ada berita datang tentang berita kenabian. Engkau datang ke salah satu tempat yang dia berada di antara 2 tempat yang panas atau 2 tempat yang tumbuh kurma. Itu apa? Makkah sama Madinah. Akhirnya itulah yang membawa beliau sampai datang ke negeri Madinah Bapak saya. Beliau ikut kepada sebuah rombongannya zalim, jahat. Dijualnya Salman Al-Farisi jadi budak. Di mana? Sama orang Yahudi. Tetapi itulah perjalanan Allah luar biasa. Disetting Salman itu diuji, dijadikan budak lebih awal. Kemudian dia dijual di mana? Di Madinah. Akhirnya di Madinah itu dia ketemu sama seorang tuan juragan tukang apa? Juragan kurma. Akhirnya waktu itu beliau lagi panen, berada di pucuk kurma. Akhirnya tuannya lagi ngomong-ngomong di bawah bapak saya. Tuannya bilang, besok ini ada nabi katanya mau datang. Siapa maksudnya? Rasulullah. Karena orang Yahudi ini sangat benci sama Rasulullah. Ya, karena Rasulullah akan datang, akan disambut oleh 2 suku besar, suku Aus sama Khazraj. Ini berita datang Rasulullah ini gempar Madinah itu, kota waktu itu. Akhirnya orang-orang yang merasa mungkin di situ terancam dia punya kekuasaan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya benar Rasulullah masuk ke kota Madinah. Tetapi sebelumnya Salman Al-Farisi dengar itu apa? Dia dengar bahwasanya ada orang akan datang dari arah Mekah.
akan disambut oleh Aus sama Khazraj. Akhirnya Salmanul Farisi karena detak jantungnya itu hanya digunakan untuk menunggu kedatangan Rasulullah, dia jatuh dari atas Bapak saya. Jatuh ke bawah. Akhirnya dia katakan kepada tuannya, benar ada orang datang dari Mekah. Akhirnya tuannya mengatakan, kamu ini ada apa? Kamu sana naik. Kerja. Barakallahu fiik. Ya. Akhirnya datang Rasulullah SAW. Gurunya pernah berpesan, nanti kalau kamu ketemu sama orang seperti ini, kamu uji dia. Ujinya pakai apa? Kamu datangkan sedekah, karena Nabi itu dia tidak makan sedekah. Ya, kalau dia hadiah berarti dimakan. Diuji oleh Salmanul Farisi. Maka itulah sebab Salmanul Farisi masuk Islam. Barakallahu fiik. Akhirnya apa? Imam Tariq bermalam sama Imam Sayyidina Salmanul Farisi radhiyallahu taala anhu. Lalu Imam Tariq bangun tengah malam Bapak saya. Bangun tengah malam, beliau menuju ke air untuk diambil berwudu, kemudian salat malam. Tetapi sebelum dia periksa Salman, karena dia yang baca riwayat tadi, 3 golongan orang di malam hari. Saya ingin lihat nih Salman ini masuk ke golongan mana, kan begitu. Dilihatnya Salmanul Farisi didapatkan dalam kondisi masih tidur. Akhirnya yang melihat masih dalam kondisi tidur, akhirnya dia juga balik tidur akhirnya. Enggak jadi sholat. Dia bilang, sahabat Nabi Muhammad kok tidur begitu kan? Dia balik tidur. Akhirnya bangun lagi di malam yang kedua, atau malam kedua maksud saya tengah malam bagian kedua. Mau bangun sholat malam. Diperiksa lagi Salmanul Farisi, masih tidur. Akhirnya dia ikut lagi tidur. Ketiga kalinya bangun lagi. Dan Salmanul Farisi masih tidur. Akhirnya enggak jadi sholat juga ini orang. Ya, sahabat Nabi Muhammad dia tidur, enggak sholat malam. Ya sudah, saya tidur aja. Dia ikut tidur aja. Akhirnya besok pagi harinya dia bertanya kepada Salman, wahai Salman, semalam itu aku begini. Agak menjanggal. Aku kira engkau ini masuk dalam golongan pertama. Orang yang bangun sholat malam, dia dapat pahala dan tidak mendapatkan dosa. Tetapi rupa-rupanya Salmanul Farisi termasuk ke golongan yang ketiga. Lalu apa jawaban beliau? Dijawabnya seorang anak laki-laki ini, yabna akhi, wahai saudaraku, wahai anak dari saudaraku, fa'ish kunta tasma'uni aqul. Semalam kamu dengar aku enggak baca sesuatu sebelum aku tidur. Fa akhbartuhu. Aku dengar dan aku kabarkan kepada beliau. Sebelum beliau tidur, baca apa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia tidur pulas. Kemudian apa kata beliau? Kemudian beliau gantungkan amal zahirnya itu pada salat 5 waktu. Engkau tidur, sebelum tidur membaca subhanallah walhamdulillah dan sampai selesai. Kemudian jangan ketinggalan salat 5 waktu dalam sehari. Kenapa kata Salman? Karena solat 5 waktu tersebut, dari satu solat ke satu solat itu dihapus kesalahan oleh Allah. Nah, sisanya itu apa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu zikir. Nah, taubatnya itu apa? Dengan tidak meninggalkan solat 5 waktu. Cukup atau tidak? Fikihnya sahabat Nabi Muhammad. Tapi masalahnya kita itu enggak zikir juga enggak datang solat jamaah, itu masalahnya. Itu masalahnya. Udah kita tidur pulas, kemudian sholat subuhnya telat, kan begitu. Dan termasuk saya juga telat tadi kan. Nah ini masalahnya. Nah ini fikihnya para sahabat. Fikihnya para sahabat di dalam menyeimbangi seseorang. Akhirnya apa? Salman yang tadi tidur itu menyamai kelompok yang pertama. Allahu Akbar. Nah, kemudian riwayat yang lain datang dari Shaddad bin Aus bapak saya. Beliau, annahu kana idza dakhala al-firash yataqallabu ala firashihi la ya'tihi naumu. Itu beliau Imam Shaddad. Itu kalau beliau setiap masuk ke tempat tidur, Imam Shaddad. Itu kalau beliau masuk ke tempat tidur, kasur mau tidur bapak saya, bolak-balik seperti orang di atas panggang. Enggak bisa tidur. Kenapa bapak saya? Dia mengatakan, Allahumma inna nara adhabat minni naum fayaqumu fayusalli hatta yusbih. Ya Allah, panasnya api neraka ini menjadikan aku tidak bisa tidur. Lalu beliau bangun, ambil air, beliau berwudu, kemudian beliau solat sampai subuh. Allah. Ya kita juga jangan terlalu bermudah-mudahan. Artinya orang itu tetap harus didorong dirinya untuk banyak melakukan ibadah. Tetapi mungkin ada kondisi-kondisi tertentu kita harus mengejar orang itu dari apa?
kualitas. La ilaha illallah. Ini kita seperti itu Pak saya. Nah, bisa menghadirkanlah makna-makna seperti ini. Nah, kita yang kadang mau tidur Bapak saya. Mau tidur, buru-buru mau lihat api neraka di mata kita. Kadang-kadang kita kalau sebelum tidur kan kita nonton biasanya. Nonton sesuatu di YouTube atau di Facebook. Ya, waktu-waktu luang kayak begitu. Ya qadarullah kita nonton misalkan komedi misalkan. Ketawa misal gitu kan. Plak tidur. Jangan sampai kita meninggal. Berarti tontonan terakhir kita apa? Komedi. La ilaha illallah. Nah, ini yang berbahaya. Ya, nggak boleh nonton komedi Ustaz. Bukan begitu maksud saya. Tetapi jangan sampai meninggal dalam kondisi tidak baik, kurang baik. Tayyib. Tayyib. Kemudian riwayat yang lain juga datang dari Abul Ahwas. Abul Ahwas beliau bercerita. Qalat bintu Lijarin Mansur ibn al-Mu'tamir. Mansur ibn al-Mu'tamir seorang ulama Bapak saya. Mansur ibn al-Mu'tamir. Beliau bercerita, ada seorang anak perempuan, dia punya tetangga, dia punya anak perempuan. Anak perempuan ini sering melihat atau menyaksikan Mansur ibn al-Mu'tamir. Lalu anak perempuan ini bertanya kepada bapaknya, "Ya abati, aina al-khashaba allati kan fi sathi Mansur qa'imah?" Wahai bapakku, aku ingin bertanya, kemana tiang rumahnya Mansur ibn al-Mu'tamir? Anak perempuan masih kecil, dia bertanya, tiangnya mana? Yang biasa aku lihat di bawah atapnya Mansur ibn al-Mu'tamir. Kata bapaknya menjawab, "Ya bunayya, dzaka Mansur kana yaqumul lail." Itu Imam Mansur yang bangun tengah malam salat berdiri tegak di bawah atap. Dikiranya sama anak itu tiang rumah. Ya karena memang dia tuh nggak pernah putus, ruku sujud Allahu Akbar, ruku sujud Allahu Akbar, ruku sujud Allahu Akbar. Dikiranya apa? Tiang rumah. Begitu dia nggak ada, ditanya sama anak, tiang rumahnya tadi mana Pak? Oh itu Mansur. Itu Mansur bin al-Mu'tamir. Nah, itu orang bukan tiang. Iya, itu orang, itu bukan apa? Bukan kayu. Ya, al-khashabah itu kayu. Nah, kalau kita itu mau seperti itu ya, sampai dikira seperti kayu dalam ibadah. Allahu Akbar. Ya, terakhir Imam Ibnul Mubarak. Imam Ibnul Mubarak itu beliau apabila membaca kitab Ar-Riqaq. Kitab Ar-Riqaq itu kitab yang berisi tentang nasihat-nasihat Bapak saya. Ya, kitab-kitab berisi nasihat atau Al-Qur'an Al-Karim atau hadis-hadis Nabi Muhammad. Itu Imam Ibnul Mubarak itu kalau beliau membaca yasiru ka'annahu thawrun manhurun aw baqaratun manhuratun. Itu beliau kalau baca kitab itu beliau seperti banteng atau sapi-sapi yang disembelih. Bagaimana kalau banteng disembelih? Teriak atau tidak? Teriak. Seperti itulah beliau teriak minal buka. Karena saking nangisnya beliau kalau baca kitab. Itu sampai kedengaran. Seperti apa? Seperti sapi disembelih. Kita pernah seperti ini Bapak saya. Allahu Akbar. Kita baca Quran itu kayaknya kosong gitu. Jarang kita nangis. Tapi kalau dengar dangdut nangis kita. Apalagi dangdut masa 90-an itu. Kita ingat sama mantan dulu, mungkin gitu kan. Allah, gimana mantannya sekarang akhirnya sambil nangis gitu kan. Ya seduh-seduh gini gitu kan. Apalagi kalau dangdut kan begitu kan. Dangdut kan banyak yang sedih-sedihnya kayak begitu. Tapi kalau dengar Quran nggak bisa nangis. Sesedih-sedihnya Musy'ari Rasyid baca Quran nggak bisa nangis Bapak saya. Musy'ari Rasyid sudah nangis jadi imam. Kita itu masih ya begini. Dia nangis ngapain sih begitu kan? Allah. Itu jadi kurang kepekaan di dalam hati. Domain ini itu dibahas dalam kacamata akidah. Akidah inilah yang membedah hati itu untuk menemukan kepekaannya. Itulah yang kita sebut apa? Ma'rifah. Ya, tingkat maqam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perlu dilatih Bapak saya. Pengenalan kepada Allah itu bukan soal hanya pengetahuan. Kita pelajari materinya, oke kita paham. Tetapi seseorang itu harus belajar, terus belajar untuk mendidik hatinya itu untuk mengenal Allah. Soalnya Bapak saya, hati kita itu terlalu penuh diisi dengan dunia. Akhirnya tidak ada tempat yang kosong untuk Allah. Itu masalahnya. Akhirnya itu menjadikan hati itu menjadi keras, akhirnya sulit untuk menangis. Tapi kalau belajar, insya Allah bisa. La yashtari'u ahadun minna an yas'alahu an syai'in illa dafa'ah. Tidak ada orang berani bertanya kepada imam kecuali kalau ada orang bertanya pasti beliau jawab.
Itu Imam Ibnul Mubarak. Imam Ibnul Mubarak rahimahullah juga seorang imam mujahid, orang yang berperang di jalan Allah. Beliau ahli ibadah, beliau senantiasa menangis, beliau juga berperang di jalan Allah, memacu kudanya, kemudian dia bawa pedangnya, kemudian dia dengan pedang itu beliau tebas punuk-punuk musuh-musuh Allah. Saking beliau itu pernah berada dalam satu kondisi peperangan yang tidak ada orang bisa memecahkan pada waktu itu. Akhirnya tiba-tiba masuk seorang bawa kuda, tunduk. Tidak ada yang mampu untuk mengalahkan musuh tersebut. Dia tebas dari belakang musuh tersebut. Akhirnya apa? Setelah dia tebas punuknya, kemudian dia hilang. Siapa dia? Imam Ibnul Mubarak. Ya, itu beliau pakai cadar. Beliau pakai cadar karena saking tidak ingin ketika menebas itu orang bertanya, itu siapa? Ternyata setelah diketahui bahwasanya ada orang setelah wafatnya beliau bercerita, kalau dulu yang bercadar itu siapa? Imam Ibnul Mubarak. Tapi jangan begitu ya. Ya, pakai cadar bunuh orang, tak lari. Repot nanti. Ya, saya yang dicari lagi nanti begitu kan. Masalahnya ini kondisi lagi enggak tenang nih Bapak saya. Ya. Kondisi lagi enggak tenang. Barakallahu fik. Itu kadang Bapak saya ada amalan-amalan yang harus dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Imam Al-Husain radhiyallahu taala anhu. Imam Al-Husain ibn Zain Al-Abidin ibn Ali ibn Al-Husain ibn Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Imam Al-Husain itu punya kebiasaan Bapak saya. Itu di kampung. Itu selalu kalau di kampung itu di depan pintu selalu ada beras. Tiba-tiba selalu ada beras. 1 kuintal, tiba-tiba ada beras. 1 kuintal, tiba-tiba ada beras. Orang selalu bertanya, ini yang melakukannya siapa? Akhirnya qadarullah meninggal. Siapa? Imam Al-Husain radhiyallahu taala anhu. Akhirnya beras yang tadi biasa ditemukan di depan pintu akhirnya enggak ada lagi. Berarti kan ketebak berarti siapa yang ngantar beras. Akhirnya benar, akhirnya begitu beliau dimandikan jenazahnya, ditemukan pada pundak beliau lebam. Lebam yang biasa beliau gunakan pundak ini untuk memikul beras atau gandum untuk diberikan kepada orang-orang di tengah malam saat orang tertidur, tidak ada orang tahu. Allah, ini orang-orang salaf di masa silam. Ya, makanya Pak saya, apa yang bisa kita ambil dari makna ini? Semangat beribadah. Kedua, kita bisa cerdas untuk mengimbangi ibadahnya orang. Kemudian ketiga, yaitu apa? Sebisa mungkin kita menyembunyikan amal soleh. Setidaknya itu bisa menjadi nanti sebagai pembela kita di hadapan Allah, terutama sedekah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bisa mengantarkan kita kembali kepada semangat untuk beribadah sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi riwayat-riwayat dari ruku, dari sujud dan ibadah-ibadah yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyuburkan hati kita dengan ketaatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyuburkan hati kita dengan ma'rifat dan tauhid kepadanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita untuk mendatangi kebaikan dan tempat-tempat kebaikan. Ada pertanyaan Pak saya? Saya rasa materinya sudah jelas ya. Bismillah. Jazakallah khairan. Ini anak sendiri. Allah. Ini anak sendiri, Pak. Banyak ya. Ada pertanyaan? Nah, tafadhol, silakan Pak. Satu aja ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan masalah murotal. Apakah boleh menyetel murotal ketika speaker itu diletaknya di kaki kita? Kayak misalkan kayak di mobil itu kan speakernya di samping kiri. Itu saja yang saya tanyakan. La wallahu a'lam. Kalau bermakna seperti itu, saya tidak memperkenankan ya. Kalau bermakna seperti itu. Tetapi setahu saya kalau di mobil itu dia punya speaker yang mungkin lebih tinggi, tidak tepatnya di kaki, tidak. Setahu saya seperti itu. Ya, wallahu a'lam. Kalau yang punya mobil, saya enggak punya mobil, saya punya motor soalnya. Ya. Ya, kalau untuk intinya Al-Qur'an itu intinya dia dimuliakan. Ya, pada makna yang keluar dari makna pemuliaan dan tidak diterima oleh hati, maka itu keluar dari makna pemuliaan. Sama seperti orang menyetel mushaf, menyetel Al-Qur'an. Kemudian dia sambil setel Al-Qur'an sambil ngobrol misalkan.
Nah, ini kita tidak perkenankan. Kenapa? Karena Al-Quran itu didengarkan. Al-Quran itu ditadabbur. Kecuali kalau misalkan kita setel murattal kemudian kita dengarkan. Bagus. Sambil kita nyetir. Bagus. Ya, bagus. Dan setahu saya suara itu tidak keluar dari arah bawah kaki, ya enggak Bapak saya. Setahu saya. Mobil disetting memang demikian. Wallahu a'lam, boleh-boleh saja. Dan insya Allah juga itu bagian dari amalan yang bagus. Jadi setidaknya di mobil itu Pak saya tidak kita dengar kecuali Al-Quran. Saya pernah lewat, saya pernah lewat di Jaksel kalau nggak salah. Tapi itu waktu itu motor, ada orang dia pasang speaker kecil di motornya. Mushaf Rosyid, ya mushaf murattal. Suatu lagi motor, di mana saya dengar ngaji begitu kan? Ternyata di samping saya Pak, besar juga. Dia pakai speaker kecil. Tapi dia santai aja. Dia santai seolah-olah nggak ada yang ngelihat begitu. Tapi yang saya tangkap itu apa? Ada orang seperti itu ternyata. Ya. Merasa tidak ada masalah, dia setel mushaf murattal di situ. Bagus, maksud saya apa? Ya mungkin dia sambil gas motor sambil dengar Quran. Ya karena seseorang itu akan ditutup usianya dengan amalan kebiasaan dia beramal. Saya pernah cerita di sini kan, ketika ada orang meninggal kemudian dibawa ke rumah sakit, kemudian di rumah sakit tidak ada yang diucapkan kecuali bacaan ayat suci Al-Quran. Kemudian oleh polisi yang menemukan ini, dia bertanya kepada keluarganya, tadi saya lihat anak anda ini dia baca Al-Quran terus. Akhirnya polisi ini bertanya, apakah anak anda seorang hafiz Quran? Keluarganya bilang enggak, dia bukan hafiz. Saya tahu anak saya bukan hafiz Quran. Tetapi tadi saya lihat dia tidak ada yang dia baca kecuali Al-Quran. Akhirnya keluarganya bercerita, memang tadi anak saya ini mau berangkat untuk bawa sedekah pakai mobil, tetapi qadarullah dia keluar bannya pecah, kemudian keluar ditabrak. Kebiasaan dia di dalam mobil itu mendengarkan murattal. Dia bukan hafiz, tetapi ketika orang dalam sakratul maut itu Allah akan nonaktifkan dari akal sadarnya. Yang akan bertindak pada hari itu apa? Kecuali kebiasaan dia. Nah ini kita khawatirkan Bapak saya. Ketika dalam sakratul maut Allah tampakkan kebiasaan buruk kita. Nah itu dia baca Al-Quran. Nah jangan sampai kita sambil sakratul maut sambil nyanyi misal gitu kan. Ya karena kebiasaan dia karaoke misal gitu kan. Iya itu masalahnya. Ya kalau baca sholawat itu bagus gitu kan. Baca zikir bagus gitu kan. Ini dangdut lagi gitu kan sambil wafat. Dimingkem nggak bisa. Nyanyi lagi. Dimingkem nggak bisa. Nyanyi lagi. Dalam sakratul na'udzubillah min dzalik ya Allah. Ya, semoga kita ditutup usia kita dengan amal saleh. Nah, jadi demikian. Kalau dalam pertanyaan tadi insyaallah tidak apa-apa. Tetapi untuk mushaf, mushaf. Nah, mushaf ini yang dalam makna yang tadi, tidak boleh berada di bawah seperti saya mengatakan letakkan di sini, ada letakkan saya satu kalaupun barang itu kecil. Tidak boleh. Misalkan kunci saya taruh di atas Quran. Boleh atau tidak? Ini keluar dari makna pemuliaan terhadap Al-Quran. Dan Al-Quran itu harus diletakkan sejajar atau lebih tinggi dari kita. Makanya orang-orang kampung kita itu, kita sudah dididik sama guru-guru. Kalau bawa Quran itu, jangan begini bawa Quran ke saya. Ya, ada juga orang bawa Quran begini. Bawa Quran itu kayak bawa apa? Bawa buku. Itu kalau kayak kita di kampung itu sudah ditempelin pasti. Kita bawa Quran di mana? Begini. Itu dari makna apa? Makna pemuliaan. Barakallahu fiik. Nah, jadi ya adab-adab seperti itu harus difahami ketika kita berinteraksi dengan mushaf Al-Quran Al-Karim. Wallahu a'lam bishawab. Intinya boleh. Karena untuk soal suara itu tidak menentukan di situ. Yang menentukan adalah mushaf. Wallahu a'lam. Saya rasa cukup ya. Semoga dari nasihat-nasihat kita ini bisa menjadi penggugah kembali untuk kita semangat beribadah dan semangat menuntut ilmu di tengah-tengah kondisi yang seperti ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala yang hadir di sini secara khusus dan umumnya kaum muslimin senantiasa diberikan kelapangan waktu oleh Allah, diberikan kelapangan rizki oleh Allah. Dengan karunia-karunia tersebut Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kemampuan untuk hadir di kajian-kajian rutin kita untuk selanjutnya yang diadakan di musala ini. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kuffara wal musyrikin. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika wa ala husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab.
Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma alhamdulillahilladzi afana mimma ibtalahum minal bala' wal waba' wal ghala' wal fahsya' wa faddalana ala katsir mimman khalaqa tafdila. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.